Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap panitia dan reviewer riset inovatif produktif Rispro Kompetitif Batch 1 LPDP. Perkenankan nama saya Widodo dari Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan paparan presentasi proposal kami Rispro Kompetisi Batch 1 dengan judul Komersialisasi Susu Fermentasi Lokal sebagai pangan kesehatan untuk penanganan dislipidemia. Sebagai ketua periset saya sendiri Widodo PhD dari Universitas Gadjah Mada. Anggota periset yang pertama Dr. Suci Paramita Sahlani, Magister Manajemen dari UGM, Dr. Bundan Ardining Tias MSc Apoteker dari PT Swayasa Prakarsa, Teddy Dwiningsih dari CV Nayo Yogurt, Muhammad Imam Nur Hidayat dari Rumah Susu Jogja, Saudara Ari Surya Soekarno, Magister Bioteknologi dari Universitas Gadjah Mada, dan Saudara Satya Guna Rahmatullah, Magister of Science dari Universitas Gadjah Mada. Sedangkan sebagai mitra riset adalah PT Swayasa Prakarsa yang berlokasi di Jalan Ciditiro, Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai tindak lanjut dari catatan reviewer, pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kami berencana untuk mengajukan hak atas kekayaan intelektual terkait dengan prototipe lokal yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Diharapkan hak atas kekayaan intelektual prototipe lokal dapat kita dapatkan pada tahun kedua atau tahun ketiga dari agenda riset Rispro kompetisi ini. Yang kedua, revisi RAB rencana anggaran bisnis sudah kami lakukan dengan mengurangi pembelian alat-alat yang biayanya sangat besar. Harapan kami nanti alat bisa menggunakan dari pihak mitra. Dengan adanya revisi ini, RAB final yang kami ajukan berkisar pada angka 1 miliar setiap tahun. Yang ketiga, terkait masukan untuk uji klinik, sebenarnya kami sudah melaksanakan uji klinis yang melibatkan ahli dislipidemia, dan hasilnya sekarang sedang dalam proses untuk publikasi, sudah kami submit under review, dan dalam pelaksanaan itu sudah melalui proses ethical clearance. Namun demikian, masukan ini kami pertimbangkan untuk melakukan uji klinis selanjutnya yang melibatkan ahli dislipidemia dan memenuhi standar CUKB, tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik di Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu, urgensi riset kita sebenarnya adalah kita ingin menghasilkan produk yang namanya lokal yang membantu dalam menurunkan angka dislipidemia di Indonesia. Kita tahu dislipidemia adalah berbagai jenis penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar lipid atau lipoprotein darah, khususnya tingginya kadar total kolesterol, low density lipoprotein, trigliserida, dan pada saat yang bersama rendahnya kadar high density lipoprotein. Data riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 36% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun memiliki total kolesterol tinggi di atas 200 mg per desiliter, dan sebesar 16% memiliki kadar LDL sangat tinggi di atas 190 ml per desiliter, dan 12% memiliki kadar trigliserida sangat tinggi di atas 500 mg per desiliter. Nah, produk lokal kami sudah kami lakukan penelitian awal. Produk ini kita kembangkan menggunakan bakteri starter Lactobacillus casei yang diisolasi dari bayi yang minum ASI, air susu ibu. Kenapa itu kita lakukan? Karena ASI mengandung human milk oligosaccharide yang memacu bakteri baik dalam sistem pencernaan bayi dan memicu imunitas pada bayi. Nah, bayi yang minum ASI berusia kurang dari 1 bulan, kita ambil sisa pencernaannya, kemudian kita isolasi dan kita identifikasi, kita dapatkan spesies Lactobacillus casei, strain APAG, dan spesies Pediococcus acidilactici, strain PI dan BK. Kemudian kita uji kemampuan in vitro, mampu melakukan pelekapan kolesterol, mampu melakukan dekonjugasi asam empedu. Kita uji pada in vivo pada tikus yang kita induksi dengan diabetes, mampu menurunkan kadar total kolesterol, LDL, dan trigliserida serta meningkatkan HDL kadar pada tikus. Dan uji intervensi pada manusia pengidap obesitas, kita ukur dari body mass index di atas 25, ternyata mampu menurunkan kadar total kolesterol, LDL, dan trigliserida setelah 1 bulan konsumsi. Jadi harapan kami sekali lagi, urgensi riset ini memberi kontribusi pada bangsa dalam konteks produk pangan kesehatan yang mampu mencegah atau menurunkan angka dislipidemia di Indonesia. Bapak Ibu, roadmap riset kami sudah kami lakukan sejak tahun 2009. Dari dana penelitian hibah bersaing yang didanai Kemenristek Dikti, waktu itu kita mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat dari sisa pencernaan bayi yang minum ASI. Kita dapatkan Pediococcus acidilactici dan Lactobacillus casei.
kita identifikasi ternyata Lactobacillus casei yang kita peroleh ini memiliki kesamaan dengan kemampuan beberapa Lactobacillus casei yang sudah ada di pasaran. Kita uji selanjutnya dengan kemampuan sebagai probiotik secara in vitro, kemampuan tumbuh pada pH rendah selama 2 jam, kemampuan tumbuh pada media mengandung garam empedu, mencontoh kondisi lambung, dan juga kemampuan penghambatan terhadap patogen serta kemampuan penempelan dalam sistem pencernaan manusia. Ini didanai dengan skema hibah bersaing dan hibah strategis nasional. Hasilnya publikasi dan tesis, dan dari hasil ini kita dapatkan Lactobacillus casei AP dan AG sebagai kandidat yang paling potensial untuk kita manfaatkan sebagai probiotik dalam produk susu fermentasi. Kemudian penelitian lanjutnya hibah kompetensi pada tahun 2015 kita lakukan uji kemampuan deteksi gen untuk penempelan secara in vitro dan juga potensi menghasilkan conjugated linoleic acid CLA yang merupakan suatu senyawa fungsional dalam susu, dan itu mempunyai beberapa aspek kesehatan yang penting, dan ternyata salah satu strain kita mampu menghasilkan CLA dan juga mampu untuk melakukan penempelan di mukus secara in vitro. Jadi dengan asumsi probiotik dan mampu melakukan penempelan serta menghasilkan CLA, maka potensi sebagai probiotik semakin diperkuat. Penelitian kita lanjutkan dengan dana PUPT dari Kemenristek Dikti. Dalam hal ini adalah kemampuan Lactobacillus casei AP dan AG mengaksimilasi kolesterol di media pertumbuhan, dan juga kemampuan untuk mensintesis bile salt hydrolase, enzim yang berperan penting dalam konteks untuk dikonjugasi asam empedu. Dan juga kita lanjutkan penelitian karena probiotik selalu berkaitan dengan prebiotik. Kita uji kemampuannya probiotik yang terpilih Lactobacillus casei AP dan AG untuk mendegradasi inulin sebagai prebiotik. Kita dari hasil penelitian kita ketahui bahwa keduanya mempunyai kemampuan degradasi inulin secara in vitro yang melibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah transport inulin ke dalam sel melalui beberapa membran transporter, dan di dalam sel dipecah dengan beberapa enzim khususnya glukan hidrolase dan fruktan hidrolase sehingga mampu dimanfaatkan oleh probiotik. Kita lanjutkan karena mempunyai kemampuan probiotik secara in vitro, maka probiotik yang terpilih kita uji kemampuan pengasaman pada susu, dan hasilnya luar biasa, mampu mengasamkan susu, meningkatkan keasaman, menurunkan pH, terjadi koagulasi protein sehingga terjadi gel, terbentuk produk susu fermentasi yang cenderung meningkat viskositasnya, agak kental. Ya, kemudian kita ujikan produk itu pada tikus yang kita induksi dengan diabetes. Itu merupakan roadmap kami yang didanai PTUPT, dan hasilnya menunjukkan bahwa tikus yang kita induksi diabetes dan kita beri produk susu fermentasi lokal selama 15 hari, terjadi penurunan total kolesterol, terjadi penurunan low density lipoprotein dan trigliserida, sedang pada saat yang sama mampu meningkatkan high density lipoprotein. Nah, pada tahapan selanjutnya pada uji obesitas kita lakukan pada intervensi pada manusia, dan ternyata hasilnya juga mampu menurunkan total kolesterol, LDL dan trigliserida. Dengan dasar itu maka produk akan kita hilirkan dalam bentuk prototipe yang idealnya nanti didanai oleh lembaga semacam LPDP sehingga itu bisa segera kita komersialisasikan. Bapak Ibu, pembagian peran antar riset dan mitra kita melibatkan dari Universitas Gadjah Mada, tugasnya mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian, perencanaan, promosi, perizinan, dan komersialisasi produk lokal. Kita melibatkan mitra PT Swayasa Prakarsa yang nanti membantu dalam proses inkubasi produk, karena PT Swayasa mempunyai STP di Purwomartani dengan peralatan yang sudah ada, diharapkan mampu inkubasi produk sehingga mempercepat proses finalisasi prototipe lokal dikerjakan di PT Swayasa Prakarsa. Kita juga kerjasama dengan Rumah Susu Jogja yang akan membantu melaksanakan promosi dan distribusi produk lokal, serta Nayo Yogurt yang punya jejaring pasar yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi produk lokal yang kita hasilkan. Jadi detailnya ada di sini, semuanya sudah kita jelaskan. Rencana aktivitas riset pada tahun 2020 menghasilkan prototipe, legalitas produk, sertifikasi halal, merek dagang dan BPOM. Dan setelah itu siap, kita lanjutkan dengan uji pasar, uji daya terima dan minat beli,
Sehingga rencana tahun 2020 diharapkan prototipe sudah ada. Tahun 2021 diharapkan ada business plan yang meliputi izin sarana produksi, setting up line produksi, optimasi power produksi, dan scaling up produksi. Dan juga kita mengajukan kekayaan intelektual atas prototipe yang kita dapatkan, yang kita hasilkan. Tahun 2022 adalah launching produk lokal, diikuti dengan strategi pemasaran, promosi, branding, dan edukasi pada konsumen. Jadi dengan demikian target output riset tahun pertama dihasilkannya prototipe produk lokal, diperolehnya legalitas produk lokal dan adanya publikasi. Output tahun kedua terbangunnya bisnis plan produk lokal, diperolehnya perizinan tempat produksi dan hak atas kekayaan intelektual prototipe lokal. Tahun ketiga dari aktivitas yaitu launching produk lokal beredar di pasaran dan hak atas kekayaan intelektual terkait dengan hak cipta buku dan paten. Untuk pendanaan Bapak Ibu, tahun pertama kita mengajukan ke LPDB sebesar 888.382.000 dan dari mitra diharapkan ada 121.600.000. Total pendanaan 1.409.982.000. Tahun kedua kita mengajukan ke LPDB sebesar 943.722.000. Diharapkan mitra ada 102 juta, total pendanaan 1.045.772.000. Tahun ketiga kita mengajukan LPDB sebesar 1.014.372.000. Mitra diharapkan 223.450.000, totalnya 1.237.822.000. Total pendanaan untuk 3 tahun yang kita ajukan LPDB 2.846.526.000. Mitra akan menyediakan 447.050.000. Total pendanaan 3.288.576.000. Tingkat kesiap terapan teknologi ini sudah kita tes berbasis dokumen lembar penilaian sendiri, tingkatnya adalah 8. Dokumen pemenuhan indikator TKT sudah ada, gambar prototipe lokal, produk lokalnya sudah ada. Uji prototipe skala laboratorium sudah kita laksanakan, hasilnya dipublikasikan di Jurnal Nutrition and Food Science volume 49 nomor 6 halaman 1063-1074. Judulnya Anti-Diabetic Effect of Milk Fermented Using Intestinal Probiotic. Yang uji yang lain sudah kita lakukan, dipublikasikan di International Food Research Journal nomor volume 24 nomor 6 halaman 2371 sampai 2376 dengan judul The Quality of Fermented Milk Produced Using Intestinal Origin Lactic Acid Bacteria Starters. Produksi lokal, kemampuan kesehatan sudah kita lakukan uji klinis pada penyintas pengidap obesitas dan hasilnya sedang under review di Journal Food Nutrition Research. Dokumen pemenuhan indikator TKT yang lain yaitu hak atas kekayaan intelektual paten sudah ada, kita dapatkan dengan judul Intensi Lactobacillus casei strain AB berkemampuan probiotik untuk produksi susu fermentasi penurun kolesterol darah, dan buku hak cipta dengan judul Bakteri Asam Laktat strain lokal sudah kita terbitkan. Bisnis model kanvas sudah kita siapkan di mana key partner nanti penderita dislipidemia, dokter, tenaga kesehatan, peternak biayanaan, dan marketer, key activities produksi, distribusi, kemitraan, promosi, penjualan langsung, riset dan development, key resource adalah teknologi processing, bahan baku, SDM, dan merek. Value proposition yang kita tawarkan adalah susu kesehatan, penurunan kolesterol, customer relationship, ada iklan, promosi harga, diskon, customer service, product knowledge, customer segment kita jelas penderita dislipidemia. Channel akan ada kemitraan pembelian online dari hulu ke hilir, kerjasama dengan mitra, promosi, marketing. Cost structure meliputi bahan baku, gaji, pembelian alat, dan sewa tempat usaha, sedang revenue meliputi penjualan produk, penjualan starter, kerjasama marketing. Jadi studi kelayakan sudah kita buat selama tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Ibu berbasis studi kelayakan riset dan hasil riset, maka break even point untuk produksi lokal adalah Rp2.783 per botol, internal rate of return adalah 23,4%, benefit cost ratio 1,8, payback period 0,6, accounting rate of return 23,7%. Yang terakhir, kalau kita bicara studi kelayakan riset dan hasil riset, segmentasi targeting dan positioning, segmentasi produk lokal yaitu pada penderita dislipidemia yang mencakup 36% dari penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun, jadi jumlah populasi yang cukup besar. Permintaan dan penawaran produk lokal dari sisi penawaran secara nasional ada potensi dan peluang besar untuk mengembangkan produk pangan berbasis kesehatan dan pangan fungsional dengan tujuan pasien dislipidemia. Persaingan dan identifikasi kompetitor kita melihat ada Benecol yang juga merupakan obat atau pangan untuk penurun kolesterol,
Kalau kita bandingkan lokal Benecol, harga jual akhir lokal 7.000, Benecol 7.500. Keberadaan probiotik pada lokal ada, Benecol tidak ada. Bahan baku dan konsistensi pada lokal bahan baku teruji, Benecol bahan baku teruji. Klaim produk kesehatan lokal ada hasil penelitian, Benecol ada hasil penelitian juga. Hasil hilirisasi riset pada lokal, proses komersialisasi sedang berjalan, Benecol sudah komersial, sudah tersedia. Sumber bahan aktif pada lokal adalah bakteri probiotik Lactobacillus casei strain AP yang diisolasi dari sistem pencernaan manusia. Benecol adalah BSI plant stenol ester dalam konsentrasi 1,7 gram per saji. Sosial ekonomi lokal diharapkan pemberdayaan peternak mitra, menurunkan biaya kesehatan untuk pasien dengan kasus dislipidemia, membantu kesehatan masyarakat, dan meningkatkan jumlah usaha kecil menengah UKM pangan. Sang Benecol sosial ekonomi menurunkan biaya kesehatan, khususnya biaya kesehatan untuk pasien dengan kasus dislipidemia. Dari paparan itu kami simpulkan bahwa lokal mampu bersaing dengan produk yang lain yang sudah ada di pasaran. Begitu Bapak Ibu, apa yang perlu kami sampaikan tentang paparan dari proposal Rispro Kompetitif Batch 1 dengan judul komersialisasi susu fermentasi lokal sebagai pangan kesehatan untuk penanganan dislipidemia, dengan harapan ini bisa membantu berkontribusi dalam pengembangan kesehatan masyarakat, khususnya menurunkan angka dislipidemia di Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.